Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai wawancara ini, kita akan memperkenalkan narasumber kita. Di sini ada Mbak Salsa, di sini ada Mbak Sheila, dan di sana ada Mbak Cecilia. Di sini saya akan menanyakan salah satu perihal tentang pernikahan, yaitu salah satu penyebab yang bisa memicu problem pada pernikahan serta solusinya. Mungkin dan jawabannya. Halo, perkenalkan nama aku Salsa. Jawabannya adalah biasanya itu karena kurangnya saat pemahaman. Karena berarti kan kita kan ada 2 orang yang berbeda di kepala gitu kan. Terus kayak kalau misalnya pas pacaran sama kita itu kan beda. Nah kadang di situ tuh kadang suka ada beda pemahaman, beda pemikiran yang sebenarnya baru kita tahu. Nah solusinya adalah biasanya sih kalau aku ya belum aku 2 bulan dari supaya aku bisa lebih mengenali pasangan. Kayaknya bukan bisa solusinya. Mungkin dari Mbak Sheila ada pendapat? Menurut saya sendiri untuk masalah permasalahan pernikahan itu apa sih kurangnya komunikasi ya? Karena komunikasi itu menurut saya itu ya penting banget dalam suatu hubungan. Apalagi itu udah beda 100 menit udah di jenjang pernikahan kan. Yang namanya komunikasi dalam hubungan pernikahan itu kayak apa sih perihal sedikit pun kita harus komunikasikan sama pasangan kita, karena salah satu penyebab kesalahpahaman kan karena minimnya komunikasi nih. Nah, itulah yang salah satu penyebabnya hubungan kita ya menjadi. Misalkan mungkin permasalahan tentang perasaan mungkin kita saat ini itu apa kita nggak mau ngungkapin, terus kayak sebenarnya itu kita mungkin perasaannya lagi sedih, tapi di hadapan pasangan kita kayak perlahan senang gitu kayak sih menyembunyikan perasaan diri sendiri ya, tidak apa sih berekspresi sama pasangan kita gitu. Salah satunya seperti itu. Mungkin ada solusinya yang Mbak tahu? Menurut saya solusinya itu kayak kita kayak bicara dari hati ke hati, terus kayak sebenarnya apa sih yang sedang kita alami, maksudnya kalau memang ada masalah dari pribadi ya coba diutarakan gitu lah. Ya mungkin nggak bisa mengutarakan saat ini, tapi salah satu kayak misalkan untuk mengungkapkan kayak kita lagi ada masalah atau apakah misalnya antara cowok dan cewek kan beda nih. Kayak misalnya cowok kan biasanya dia tuh merekam sendiri kayak butuh waktu sendiri. Nah aku juga sebagai cewek juga sebenarnya kayak gitu, cuma kayak lebih ketahuan aja sih kayak kalau lagi kayak marah itu pasti hari itu saya lagi marah beneran, tapi beda kalau cowok itu biasanya tuh diem, terus kayak pasti dia cerita, cuma ceritanya nanti kayak beberapa hari setelah dia udah menenangkan itu. Mungkin intinya harus terbuka. Iya, terbuka sama ya. Entah masalah apapun itu, masalah ekonomi segala macam itu Itu aja pendapatnya. Mungkin yang ketiga di sini ada Mbak Setia, boleh pendapatnya? Kalau menurut aku ekonomi ya, karena ekonomi itu benar-benar faktor banget dan bisa jadi faktor banget, karena apalagi sekarang tuh kan banyak banget tuh kayak yang terjerat pinjol, terjerat kayak judol kan, itu kan benar-benar merugikan banget kan bagi buat keluarga gitu kan, karena benar-benar kalau udah terjerat itu kan kayak susah banget tuh keluarnya. Dan menurut aku kalau ekonomi itu benar-benar harus transparansi banget kan, biar benar-benar jelas, biar kayak nggak ada kecolongan yang kayak judul online kayak gitu aja sih. Mungkin solusi yang Mbak bisa ceritakan? Menurut aku solusinya harus transparansi banget sih, saling terbuka antara suami dan istri, kayak benar-benar yang suaminya juga harus terbuka pendapatan pengeluaran dan istrinya juga harus terbuka dengan pendapatan dan pengeluarannya biar nggak terjadi hal-hal seperti itu. Oke, di sini ada salah satu lagi narasumber kita, namanya Mas Rizky. Di perbedaan prinsip atau nilai hidup, kemudian misalnya dalam hal pendidikan anak, Ya, bisa. dan tujuan jangka panjang atau cara mengelola waktu dapat menyebabkan konflik yang serius apabila tidak dibahas dari awal gitu. Mungkin ada solusinya yang Mas tahu? Kalau
Untuk solusi mungkin mencari kesepakatan dengan cara musyawarah ketika terjadi perbedaan pendapat atau mungkin pandangan gitu kan. Bisa. Terus dengan cara konsultasi ke orang yang lebih berpengalaman yang udah menikah gitu kan, atau bimbingan pernikahan juga dapat. Ya, itu juga jadi salah satu solusinya. Oke, terima kasih atas pendapatnya Mas Rizky. Ya, Mungkin ini narasumber kita yang terakhir, namanya Mas Alif. Hadirnya pihak ketiga baik dari keluarga dan teman-teman yang ikut campur bisa menimbulkan masalah. Mungkin solusi yang bisa Mas berikan apa? Solusinya kayak dalam ajaran Islam, suami dan istri adalah pakaian. Artinya saling melengkapi satu sama lain, saling menutup aib satu sama lain. Seperti yang sudah kalian lihat pada wawancara sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa problem pada pernikahan dan juga solusinya. Mungkin yang pertama itu masalah ekonomi. Masalah ekonomi, kesejahteraan finansial merupakan faktor penting dalam keluarga. Ketika pasangan mengalami masalah keuangan seperti utang atau kesulitan mencari nafkah, hal ini bisa berdampak pada keharmonisan hubungan. Mungkin solusinya yaitu bersikap transparan dalam mengelola keuangan, merencanakan anggaran bersama, dan hidup sesuai kemampuan adalah langkah yang penting. Selain itu, bekerja sama mencari solusi seperti membuka usaha sampingan bisa meringankan beban finansial. Dan mungkin yang kedua, kurangnya komunikasi. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam pernikahan adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Mungkin solusinya, pasangan perlu membangun pola komunikasi yang sehat. Meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati secara teratur, saling mendengarkan tanpa menghakimi, dan mengungkapkan perasaan dengan jujur adalah sangat penting. Mungkin yang ketiga, perbedaan prinsip. Penyebabnya perbedaan prinsip atau nilai hidup. Misalnya dalam hal pendidikan anak, tujuan jangka panjang, atau cara mengelola waktu. Solusinya yaitu Islam mengajarkan untuk berdiskusi dan mencari kesepakatan dengan cara musyawarah. Ketika terjadi perbedaan pandangan, penting untuk saling menghormati dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang keempat, campur tangan orang ketiga. Penyebabnya kehadiran pihak ketiga, baik berupa keluarga atau teman yang ikut campur, bisa menimbulkan masalah dalam pernikahan. Solusinya yaitu menjaga privasi rumah tangga dan menyelesaikan masalah secara internal sangat dianjurkan. Pasangan perlu memiliki batasan yang jelas dengan pihak luar dan tidak melibatkan mereka. Dan mungkin yang terakhir, 5. Kurangnya kualitas waktu bersama. Penyebabnya mungkin karena kesibukan bekerja, rutinitas sehari-hari, dan aktivitas lain seringkali membuat pasangan kehilangan waktu untuk bersama. Solusinya, meluangkan waktu berkualitas untuk bersama adalah hal penting dalam pernikahan. Misalnya, beribadah bersama, rekreasi, atau melakukan hobi yang disukai bersama. Hal ini dapat mempererat ikatan emosional. Mungkin itu saja 5 poin yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari wawancara ini dan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang problem pernikahan dan juga solusinya. Kesimpulannya, mencegah dan menyelesaikan problematika dalam pernikahan membutuhkan kerjasama, kesabaran, dan ketulusan dari kedua belah pihak. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai setengah dari agama, dan pasangan diharapkan untuk saling membantu dalam kebaikan. Dengan mengikuti ajaran Islam dan prinsip komunikasi yang baik, pasangan bisa menjalani pernikahan yang harmonis, bahagia, dan berkah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kesimpulan yang saya dapat berikan dari wawancara dan presentasi saya sebelumnya,
yaitu mencegah dan menyelesaikan problematika dalam pernikahan itu membutuhkan kerjasama, kesabaran, dan ketulusan dari kedua belah pihak. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai setengah dari agama dan pasangan diharapkan untuk saling membantu dalam kebaikan. Dengan mengikuti ajaran Islam dan prinsip komunikasi yang baik, pasangan bisa menjalani pernikahan yang harmonis, bahagia, dan berkah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan dalam video ini. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.